Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya di channel saya. Pada video saya kali ini saya akan berbagi informasi setelah kemarin saya sempat mendapatkan workshop tentang penyusunan SKP sasaran kinerja pegawai untuk ASN. Penyusunan SKP ini sudah mengacu pada Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kalau kita melihat judulnya, pegawai ASN, ini otomatis nanti yang wajib membuat adalah PNS dan juga P3K. Pada video saya kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara menyusun SKP. Akan ada beberapa sesi, kita akan susun coba mulai dari JPT atau jabatan pimpinan tinggi, misalnya mungkin eselon 2 kalau di Pemkab. Kemudian nanti juga ada kita coba susun untuk jabatan administrator atau eselon 3. Kemudian juga kita coba susun nanti untuk jabatan fungsional, baik itu JFT maupun JFU ya, atau staff. Kemudian kita juga akan susun nanti untuk eselon 4-nya atau jabatan subkoordinator sekarang ya. Jadi beberapa jabatan eselon 4 memang sudah dijadikan fungsional. Kemudian ditambah tugas menjadi subkoordinator. Nanti kita coba susun, kita siapkan dulu untuk form-formnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menyusun SKP untuk JPT, kita coba yang pertama dulu. Bagi JPT, kita akan memerlukan sebuah dokumen, namanya dokumen PK atau dokumen perjanjian kinerja. Ini adalah PK atau perjanjian kinerja untuk instansi saya di Dinas Tenaga Kerja. Dokumen PK ini berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi selama 1 tahun. Kita langsung scroll aja ke bawah, langsung ke bagian IKU ya, indikator kinerja utama. Nah, di sini. Jadi disinilah nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun SKP JPT atau SKP eselon 2. Jadi kita tidak bisa menyusun SKP tanpa memiliki SKP atasan kita. Jadi kita nggak bisa langsung melulu kita bikin SKP untuk JFT A, B, C, nggak bisa. Jadi harus disusun dari atas ke bawah. Nah, setelah ini kita akan coba siapkan formnya, bagaimana cara mengisinya. Kita akan coba buat untuk SKP JPT, kita menggunakan metode yang kuantitatif. Kita siapkan formnya ini. Nanti saya akan share juga formnya di link deskripsi video. Nah, ini adalah formnya seperti ini. Di bagian pertama ada SKP JPT-nya, masih kosong. Kemudian di berikutnya ada manual indikator dan seterusnya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita akan isi untuk yang bagian SKP JPT. Di sini bisa nanti diisikan untuk nama pegawainya. Di sini bisa dituliskan misalnya kepala dinas apa. Lalu di sini ketikkan juga dinas apa ya. Lalu periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Bagian di sini nanti bisa diisikan nama pegawai yang dinilai. Lalu sebelah sini adalah nama atasan. Jika di sini adalah JPT atau eselon 2, kalau di Pemkab untuk atasannya adalah sekretaris daerah ya di sini.
Lalu kita masuk ke bagian di sini. Di bagian kolom kedua ada rencana hasil kerja. Di sini ini kita bisa membuka dokumen perjanjian kinerja. Kita ambil di bagian ikunya. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kita akan pindahkan ini nilai yang di sini, meningkatnya kesempatan kerja. Kita masukkan ke bagian di sini. Yang kedua, ini sesuai dokumen PK Bapak Ibu semuanya. Ini jika kolomnya masih, jika barisnya masih kurang bisa ditambahkan, tambah baris baru. Kemudian ada ini. Ada 4. Kemudian di bagian indikator kinerja individunya, di sini kita masukkan dari PK tadi ya. Tadi di sini. Nah, ini meningkatnya kesempatan kerja, indikatornya adalah ini tadi ya. Ini kita kopikan, Ctrl C, paste. Yang kedua apa lagi tadi? Lalu targetnya diisikan sesuai dengan target yang ada pada PK tadi. Ini ya, target kinerja. Tadi bawahnya 100%. Kita rapikan, kita wrap teks. Kemudian di bagian perspektif di sini diisikan, ini dipilih ya. Kita pilih yang penerima layanan. Karena kita melayani masyarakat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apabila eselon 2 ini mendapatkan tugas tambahan, misalnya dari Pak Sekda atau dari manapun ada SK-nya, bisa ditambahkan di bagian di sini. Ini bisa dituliskan misalnya mendapatkan tugas tambahan, bisa tambahkan terlaksananya tugas direktif ya. Pimpinan sesuai jadwal, ya seperti ini. Lalu indikatornya misalnya Pak Kepala Dinas atau eselon 2 ini menghasilkan laporan. Kita buat di sini laporan ya.
targetnya di sini diisikan ada berapa laporan, misalnya ada 10, tulis 10 laporan. Kemudian di sini pilihnya adalah mungkin bukan penerima layanan ya, tapi proses bisnis. Nah, ini bisa dibuktikan dengan SK. Misal SK Bupati atau SK Gubernur dan seterusnya. Ini adalah jika ada tugas tambahan, jadi tidak muncul di PK, tapi bisa dimasukkan di dalam bagian utama. Next, di bagian tambahan di sini, ini kalau nggak ada tugas-tugas yang utama, mungkin tugas tambahan di sini bisa ditambahkan, tapi biasanya untuk lebih mudahnya ini kita kosongkan saja. Kemudian di bawahnya, nah ini ada perilaku kerja. Untuk perilaku kerja ini sudah ada format isiannya, jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu mengubah, ini sudah ada formatnya. Jadi untuk yang kolom, untuk yang sheet yang pertama ini saya rasa sudah cukup seperti ini, bisa disimpan. Kemudian kita ke sheet berikutnya. Sheet yang kedua adalah sheet manual indikator. Ini saya beri kuning-kuning dulu karena ini adalah yang wajib dibuat. Jadi yang wajib ada 4, nanti akan saya jelaskan mana saja. SKP, kemudian manual ini juga wajib dibuat. Saya beri warna kuning. Kembali di sini dimasukkan ada rencana hasil kerja. Di sini kita ambil dari bagian yang di sini ya. Nah, ini ya. Nah, kita buat. Kemudian indikatornya tadi ada sudah. Jadi sebenarnya tinggal memindahkan saja di sini. Oh, enggak bisa. Kita copy saja. Nah, ini tujuannya apa? Di sini dituliskan misalnya tingkat kesempatan kerja. Berarti di sini apa? Dibuat narasinya di sini. Misalnya di sini tujuannya adalah meningkatkan proporsi atau meningkatkan banyaknya lowongan kerja bisa. Ya, dengan ini ya tadi kan, karena ini untuk ukurannya adalah tingkat kesempatan kerja, artinya lowongan pekerjaan. Yang lain mungkin bisa nanti bisa disesuaikan ya. Ini kualitatif dan tingkat nilai kita buat yang outcome aja di sini, outcome. Karena ini berorientasi pada hasil ya. Sumber data misalnya adalah dari data lowongan pekerjaan tahun 2022 yang masuk ke kita. Lalu periode laporan kita buat tahunan. Kemudian selanjutnya yang paling utama lagi, nanti ini semua dimasukkan dulu ke sini. Ini kita sampelkan saja dulu satu. Kita ada 4 di sini ya. Kemudian kita ke lampiran SKP, ini yang utama di bagian sini. Nah, ini wajib ada. Saya beri warna kuning. Nah, di sini untuk lampiran SKP itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah adanya dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, di dukungan sumber daya ini bisa diisikan sumber daya apa aja yang kira-kira dimiliki ya untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya di sini kita tambahkan adanya dukungan pegawai. Nah, misalnya ini ya, dukungan pegawai yang memiliki keahlian di bidang manajemen aparatur. Kita tambahkan lagi.
Nomor 2, misalnya adanya sarpras, boleh. Nah, bisa ya. Kemudian misalnya adanya peraturan, nah boleh. Boleh. Kemudian skema pertanggungjawaban. Di sini adalah periode, misalnya ini ya. Jadi di sini adalah apa sih yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang eselon 2? Misalnya laporannya harus dikirimkan tiap tahun. Misalnya kan membuat LKPJ atau membuat laporan-laporan apa, atau mungkin ada juga yang dilaporkan setiap bulan. Jadi di sini misalnya melaporkan apa, bisa dimasukkan di sini. Tuliskan misalnya hasil pekerjaan dilaporkan setiap bulan, yaitu data, misalnya database tenaga kerja, misalnya gitu ya. Lalu ada lagi misalnya hasil pekerjaan dilaporkan setiap tahun, yaitu misalnya ada LKPJ dan lain sebagainya, nanti bisa diekspor lagi. Kemudian konsekuensi itu ada dua, hanya ada dua. Jika memenuhi ekspektasi maka apa, kemudian jika belum memenuhi ekspektasi maka apa. Jadi ini pimpinan yang menilai adalah atasan dari si JPT tadi di sini. Berarti di sini yang menilai adalah si di sekda ya di sini ya. Jadi misalnya gini, apabila memenuhi ekspektasi maka akan diberi penugasan baru misalnya. Di sini yang jika belum, di sini tulis apabila belum maka apa ini, misalnya direkomendasikan mendapatkan pengalihan tugas gitu ya, atau mungkin dapat teguran, boleh diisikan seperti itu. Oke, bagian ini sudah selesai. Jadi yang di sini silakan disesuaikan dengan tugas dari seorang eselon 2-nya atau JPT-nya. Berikutnya yang wajib dibuat adalah evaluasi kinerja. Di sini saya beri warna kuning dahulu. Tadi ini ditulis dulu ya. Tadi kepala dinas ya. Nah, di dalam sini sudah tersedia ada tabel di sini. Ini sebenarnya yang menilai adalah atasan langsung dari si pejabat yang dinilai. Nah, di sini seorang atasan bisa menilai, di sini ada bagian capaian kinerja organisasi. Apakah tercapai atau tidak. Di sini si pejabat penilai kinerja bisa memilih, diklik saja di bagian istimewa di sini, lalu bagian kanan akan ada tanda panahnya. Bisa dipilih apakah istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Misalnya Pak Sekda memberikan nilai baik. Nah, tinggal diklik saja di baik, kemudian otomatis di sini tabelnya akan, ini grafik ya, akan mengikuti dari capaian kinerja di sini. Kita ke bawah. Di bagian bawah di sini
Untuk rencana hasil kerja itu adalah mengisi atau mengambil data dari bagian di depan tadi ya. Tadi kita punya berapa, 5 ya, ini saya copy saja, Ctrl C karena kolomnya kurang. Nah tadi ada 4 atau 5 ya, ada 5 ya. Kita ambil dari sini yang di awal tadi, dari SKP di sini ada 5, boleh di copy paste sampai ke bagian target di sini. Bisa. Nah, ini kemudian di sini juga sama dengan yang sebelah sana tadi. Kemudian targetnya sama. Lalu di sini tadi perspektif juga sama, diambil dari sini. Nah, untuk bagian yang A di sini, di bagian kolom di sini, ini adalah tugas dari pejabat penilai ya, atau PPK, pejabat penilai kinerja. Jadi untuk eselon 2 PPK-nya adalah Pak Sekda. Jadi yang mengisi di sana adalah Pak Sekda. Misalnya ini ada bukti ya, di sini ada realisasi bukti dukung. Ini biasanya dilampirkan buktinya. Jadi biasanya ada yang kita upload lewat Google Drive, kemudian kita taruh linknya di sini. Terus kemudian di sini ada umpan balik dari pimpinan. Jadi ini tugasnya pimpinan. Misal di sini tambahkan pimpinan itu ya. Ini tugasnya Pak Sekda berarti sebenarnya. Nah, seperti ini. Kemudian sini juga ada pimpinan transmigrasi misalnya. Dan seterusnya di sini. Tentunya di sini ada bukti dukungnya di sini ya. Barangkali di sini ada transmigran yang foto-foto Pak Kepala Dinas dengan transmigran ini di sini, karena bukti dukungnya untuk transmigran. Yang lainnya tinggal disesuaikan saja. Ya. Kemudian di bawahnya ini untuk yang berakhlak. Nah, di sini ada rating hasil kerja. Di sini Pak Sekda itu bisa memilih hasil kerjanya seperti apa nih. Nah, ini hasil kerjanya kan hasil kerja ini ya, hasil kerja yang di atas seperti ini. Apakah sesuai ekspektasi? Di sini dipilih atau di atas atau di bawah.
Misal Pak Sekda atau PPK menilai di atas ekspektasi karena luar biasa misalnya, bisa diklik aja langsung. Kemudian di bawah sini ada perilaku kerja, ini nggak perlu diedit lagi, sudah ada, sudah seperti ini, ada template-nya. Nah, di sini misalnya ada ekspektasi khusus pimpinan, bisa diisi. Kemudian di sini ada umpan balik. Umpan balik ini di sini bisa umpan balik dari PPK maupun dari pegawai. Boleh pegawai di bawahnya atau pegawai yang punya level yang sama. Misal di sini dari Pak Sekda atau pimpinan atau PPK-nya, misalnya ini kita belikan sini. Nah, bisa seperti ini ya, karena Pak Kepala Dinas mungkin sering sering memantau adanya permasalahan tentang tenaga kerja, kemudian adanya perselisihan barangkali seperti itu, dan Pak Sekda menilai kalau Pak Kepala Dinas itu ini ya. Nah, sering menjemput bola untuk memantau adanya permasalahan tenaga kerja. Di sini Pak Sekda bisa memberikan penilaian seperti itu. Kemudian mungkin yang akuntabel, misalnya dari sesama atau mungkin pegawai yang lain, boleh misalnya di pegawai. Nah, misalnya boleh menilai seperti ini, pegawainya yang menilai. Ini kaitannya dengan yang akuntabel ya di sini. Kemudian kompeten, boleh diisi pegawai di bawahnya di sini nih, misalnya gak harus pegawai yang sama. Jadi yang menilai ada 360 derajat ya, semua bisa ya. Yang kompeten misalnya. Ini kompeten ya di sini. Dan seterusnya yang bagian bawah silahkan bisa diisikan sesuai dengan kenyataan. Masih ada beberapa kolom di sini. Kemudian di sini di bawahnya ada rating perilaku kerja. Nah, ini juga diisi ya, dipilih. Ini yang milih juga Pak PPK. Misalnya di sini dipilih, jangan di bawah ya. Kalau di bawah predikatnya ini dia nggak muncul atau predikatnya jelek di sini. Jadi usahakan untuk predikat di sini bernilai baik. Tapi kalaupun memang nggak baik ya mau gimana lagi. Tapi ini kan karena semua tercapai di sini, saya rasa di sini tidak di bawah tapi tetap sesuai ekspektasi. Nah, maka di sini otomatis sudah berisi baik. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu diisi adalah dokumen evaluasi. Nah, di sini ini saya rasa hanya mengisi nama pegawai dan pejabat penilai PPK di sana. Ini pegawai,
kemudian periodenya diisi di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ada 4 buah, 1 2 3 4 5, maaf, ada 5 buah yang harus dibuat oleh seorang pegawai ini dengan jabatan eselon 2 atau JPT. Berikutnya nanti di bagian yang kedua akan saya berikan cara untuk membuat SKP untuk jabatan administrator atau sekretaris barangkali juga, dan juga eselon 3. Tetap dari cascading dari SKP-nya atasannya atau JPT. Saya lanjutkan nanti di bagian yang kedua dari video saya berikutnya. Terima kasih. Untuk video yang pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.